Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasulun azim. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu is yarawna al-azab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha sadidul azab. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum mukminin yang kami muliakan, alhamdulillah kita kepada Allah kembali dengan izin dan kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah khatib mengajak dari hati bagi kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin tidak ada gunanya kita hidup kalau kita mati tidak membawa predikat takwa, gagallah hidup kita. Maka khatib wajib berwasiat untuk diri khatib dan kita semua, pastikan kita adalah orang yang bertakwa. Kaum mukminin yang khatib muliakan, dalam kesempatan khutbah ini khatib ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Di mana di sini Allah informasi ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Ini bait pertama dari ayat 165 surah Al-Baqarah, di mana Allah informasikan kepada kita ada manusia yang menyembah Allah sekaligus mengharapkan selain Allah. Jangan sampai khatib dan kita semua seperti ini, karena ini gambaran orang yang salah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana dia satu sisi beribadah mengharapkan Allah, di sisi lain dia mengharapkan pujian dari manusia. Jangan sampai bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Kaum mukminin yang kami muliakan, jelas sejelas-jelasnya Allah gambarkan kepada kita bahwa orang yang benar-benar mencintai Allah, orang-orang yang benar-benar beriman butuh selain Allah. Maka pastikan apakah kita sudah sampai ke tingkat ini, bahwa kita memang tidak butuh siapa saja kecuali Allah. Kaum mukminin yang kami muliakan, dalam kesempatan khutbah ini khatib ingin mengisahkan seorang yang dijamin oleh Rasul mulia dari 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga, yaitu Ibrahim Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasul mulia yang digaransi, yang dijamin oleh Rasul mulia masuk surga. Mudah-mudahan perilaku dari Abdurrahman bin Auf ini bisa kita teladani, sehingga kita pun insya Allah digaransi masuk surga. Jadi Abdurrahman bin Auf ini kaum mukminin, dia ini bukanlah penduduk asli, kemudian dia berdagang di sana menjadi pedagang yang sukses. Saking suksesnya termasuk orang terkaya di Mekah ketika itu. Kemudian dia mendapatkan hidayah dan memeluk Islam. Tapi istri dan anaknya belum lagi memeluk Islam. Kemudian ada perintah dari Rasul mulia ketika
dakwah tidak berkembang di Mekah, maka Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Dan syarat utama untuk hijrah ke Madinah itu syaratnya harus benar-benar muslim. Sementara Abdurrahman bin Auf masih dia baru yang muslim, istri dan anaknya belum lagi muslim. Kemudian dia ajak istri dan anaknya untuk memeluk Islam agar bisa sama-sama dia hijrah mau masuk Islam. Akhirnya dengan mengamalkan ini, kecintaannya kepada Allah melebihi dari segala-galanya, dia tinggalkan istri dan anaknya dan dia pergi hijrah. Dia tinggalkan separuh hartanya untuk anaknya, kemudian dia bawa harta untuk bekalnya di Madinah. Di ujung jalan dia dicegat oleh kafir Quraisy, dan kafir Quraisy mengatakan, kamu boleh pergi tapi harta tinggal di Mekah, atau kamu boleh sama harta tapi kamu juga tinggal di Mekah ini. Apa yang kamu pilih? Apa sekali lagi dia hebatnya ini dan luar biasa. Dia digaransi oleh Rasul mulia di masuk surga. Apa katanya? Tidak apa-apa, tinggalkan harta, saya pergi hijrah bersama Rasulullah. Ini dua peristiwa yang luar biasa. Sampai di Madinah, Rasulullah SAW di Mekah diperkenalkan, dipersaudarakan dengan sahabat-sahabat di Madinah. Pedagang diperkenalkan dengan sesama pedagang, petani dengan sesama petani. Abdurrahman bin Auf karena pedagang diperkenalkan dengan pedagang sukses di Madinah. Apa kata pedagang sukses di Madinah kepada Abdurrahman bin Auf? Saya mendengar kamu seorang pedagang sukses di Mekah dan kamu tinggalkan semua hartamu demi hijrah bersama Rasulullah. Kamu semua hartamu kamu habiskan untuk Rasulullah. Sebagai sahabat saudara seiman, saya memberikan separuh dari harta saya untuk kamu di Madinah ini, olahlah untukmu, bukan pinjaman. Dia kasih separuh hartanya. Luar biasa apa yang terbentuk dari orang Madinah ini, mau memberikan separuh hartanya untuk orang yang baru kepada Allah. Allah akan cinta kepada dia. Dan lagi-lagi hebatnya Abdurrahman bin Auf, ketika mendapatkan tawaran seperti itu, justru Abdurrahman bin Auf mengatakan, terima kasih saudaraku, niatmu telah tercatat bersih di sisi Allah. Untukku cukup tunjukkan di mana pasar kepadaku. Luar biasa pula mental Abdurrahman bin Auf, dia tidak mau diberi begitu saja oleh saudaranya, tunjukkan di mana pasar kepada saya. Ini lagi-lagi kehebatan Abdurrahman bin Auf. Kemudian kamu ini pernah kejadian di Madinah, ketika itu seperti istilah kita, sembako hilang di pasaran sehingga terjadi musim penciklik di Madinah. Nah saat itu Abdurrahman bin Auf itu importir, sudah membawa barang begitu banyak dari negara-negara di sekitar Mekah masuk di laut. Kita lihat laut itu sampai ujung laut itu nampak gitu. Itu posisi banyak panjangnya onta yang berjejer yang membawa betapa banyaknya sembako di situ. Dan itu nilainya tinggi di kota Madinah. Mengetahui rombongan barang Abdurrahman bin Auf masuk kota Madinah, pedagang-pedagang Yahudi langsung mencegat di perbatasan dan dia mengatakan, kami akan beli ini semua dengan keuntungan 10 kali lipat. Misalnya kalau ini 1 miliar nilai semua, 10 miliar langsung cash dibayar sekarang, sehingga Abdurrahman bin Auf tidak perlu payah-payah bawa ke kota, tidak perlu payah-payah menjual. Kemudian apa kata Abdurrahman bin Auf? Ada yang lebih tinggi menawar daripada itu, yaitu 700 kali lipat. Bisakah saudara yang terkejut jauh di mana ada orang yang bisa menawar 700 kali lipat, 10 kali lipat? Hebat itu. Kata Abdurrahman bin Auf, ada. Allah yang membelinya dengan 700 lipat pahala. Karena semua ini akan saya serahkan gratis untuk semua penduduk Madinah. Luar biasa kaum mukminin. Ini kisah nyata yang dikisahkan oleh para ulama kita tentang sosok Abdurrahman bin Auf. Kemudian belum lagi sampai di situ kaum mukminin. Ketika Rasulullah mendakwahi berceramah di depan para sahabat, Rasulullah mengatakan, nanti orang miskin yang beriman dan bertakwa langsung hisabnya masuk surga. Sementara orang kaya beriman dan bertakwa tapi kaya,
dia merangkak baru bisa masuk surga karena beratnya hisabnya. Mendengar itu tersentak Abdurrahman bin Auf. Dia termasuk orang kaya di situ dan dia berpikir tentu nanti dia akan sulit dihisab, maka dia akan merangkak nanti. Maka dia ingin habiskan semua hartanya, ingin bagikan semua hartanya sehingga dia mau mati dalam keadaan tidak meninggalkan harta. Setelah dia coba pelajari bagaimana cara menghabiskan hartanya, dia mau bagi-bagikan dengan banyak orang. Justru penduduk Madinah yang sudah mendapatkan dakwah dari Rasulullah tidak mau menerima begitu saja pemberian dari Abdurrahman bin Auf. Luar biasa Rasulullah mendidik para sahabat, tidak ada sahabat yang mau menerima begitu saja pemberian Abdurrahman bin Auf. Akhirnya keinginannya untuk tidak memiliki harta gagal sementara. Tapi Allah Subhanahu wa taala menentukan takdirnya. Berapa pekan setelah itu terjadi gagal panen di kota Madinah, sehingga panen kurma ketika itu kurmanya kurma busuk. Inilah peluang dia untuk menguras hartanya, peluang dia untuk memiskinkan dirinya. Kemudian dia perintahkan karyawannya pergi ke semua ladang kurma itu, beli semua kurma busuk itu dengan harga kurma segar. Dan alhamdulillah pasti orang itu mau. Akhirnya dijuallah semua kurma busuk itu kepada Abdurrahman bin Auf, dibawalah ke gudangnya, ditumpuklah di gudangnya. Tidak lama setelah itu datang rombongan dari Irak berkuda dan dia mencari kurma busuk untuk mengobati penduduk Irak yang terjangkit penyakit. Dan dia disuruh oleh raja utusan ini, disuruh ceritanya cari kurma busuk berapapun harganya, bahkan 10 kali lipat pun beli, karena ini dibutuhkan di negara kita. Akhirnya lipat kembali kaya raya Abdurrahman bin Auf. Jadi kaum mukminin, ini cerita bukan dongeng, ini cerita benar. Maka camkanlah apakah kita sudah seperti itu dalam beribadah kepada Allah. Apakah kita sudah benar-benar membesarkan Allah. Kalau sudah membesarkan Allah, Allah akan besarkan kita. Faqnabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Subhanallahul azim. Kaum mukminin yang kami muliakan, kita sudah berada di penghujung Ramadan. Di 10 terakhir Ramadan ada janji yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasul mulia. Barang siapa yang mendapatkan malam qadar, dia beribadah pas malam qadar, maka nilai pahalanya sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Sama baca Quran berturut-turut selama 83 tahun. Dan malam qadar ini adanya pada malam hari. Mulai dari maghrib sampai menjelang subuh itu malam qadar. Jadi kalau kita pas maghrib dapat, alhamdulillah dapat maghrib kita 83 tahun. Isya dapat 83 tahun. Tarawih dapat seperti itu. Tahajud dapat seperti itu. Jangan cukupkan di maghrib isya saja. Cukupkan dengan tarawihnya, cukupkan dengan witirnya, cukupkan dengan salat hajatnya, salat taubat. Kenapa? Karena nilainya sama dengan 83 tahun. Bahkan kalau kita berinfak bersamaan dengan datangnya malam qadar, maka nilai infak kita sama dengan berinfak. Berapa detik hitungannya itu? Kita masukin kotak infak misal 10.000, berapa detik untuk sampai 83 tahun itu? Berapa nilai infak kita? Maka Rasul peluang ini, maka hati dengan jadi hati kita semua, ambillah peluang ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat,
وتبين بيننا وبينهم بالخيرات ربي اغفر وارحم وأنت غير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.